Halo sahabat online, kembali lagi bersama saya di kanal kelas online. Kali ini kita akan melanjutkan ke part 6, yaitu menambahkan atau membuat tampilan kategori di halaman admin, dan kita akan membuat PHP menambahkan kategorinya ya teman-teman. Oke, sebelum itu silakan untuk subscribe dulu, like, dan berikan komentarnya. Terus buat teman-teman jangan lupa untuk share ya video saya, karena UKK-nya sebentar lagi, kalau bisa supaya menyeluruh gitu ya. Jadi semuanya bisa belajar membuat aplikasi pengaduan sarana sekolah ini ya. Oke teman-teman, tanpa lama-lama siapkan telinga, fokuskan mata, dan konsentrasi. Nah, jadi sekarang kita akan menambahkan kategori ya. Nah, seperti biasa, jangan lupa sum pp-nya itu di start dulu. Oh iya, buat teman-teman yang sum pp-nya itu di start tapi kembali stop lagi ya, nanti dicek di video saya di di channel saya ya. Itu nanti saya buatkan bagaimana memperbaiki error pada sum pp-nya ya. Localhost PHP my adminnya, host sipsabnya ya teman-teman. Nah, kemarin kita sudah sampai ke bagian mana ya, kemarin di login admin kalau nggak salah ya. Nah, waduh, ini kabel bentar ya. Nah, kita itu batasan admin. Nah, kemarin kita sudah membuat statusnya ya, dari menunggu menjadi proses atau sudah selesai, dan kita juga sudah membuat feedbacknya ya. Jadi bisa dilihat di halaman siswa, tapi kita di halaman siswanya kita belum membuat halaman untuk melihat riwayat pengaduannya. Nah, yang ini belum dibuat ya, nanti itu konten saya selanjutnya ya. Jadi sabar aja dulu, kita sedikit-sedikit aja bikinnya. Kenapa harus sedikit-sedikit? Supaya kalian memahami ya, kalian dapat memahami proses pengerjaannya itu seperti apa. Karena nanti di UKK itu takutnya penguji eksternal itu menguji kalian ya, coba tambahkan ini, atau coba terangkan ini, coba jelaskan ini. Nah, makanya teman-teman itu harus diperhatikan ya ketika kita membuat aplikasinya seperti apa. Nah, kita sekarang akan menambahkan kategori yang ini ya. Nah, ini kan masuknya ke data pengaduan, seharusnya ini masuknya ke kategori .php ya di halaman admin. Oke. Seperti biasa, Visual Studio Code kita buka. Nah, kita open folder dulu ya, open folder. Terus kita masuk ke sum ya, sum htdoc. Terus kita masuk ke kita masuk ke sipsab ya. Nah, sipsab lalu udah ya, kita masuk di sipsab, terus select folder. Nah, jadi sekarang kita mau bikin halaman kategori di admin, dan tambah kategorinya di sini ya, di proses. Oke, sekarang kita buat dulu tampilan kategorinya seperti apa. Klik dulu folder adminnya ya, klik dulu folder adminnya, jangan lupa diklik dulu. Nah, karena kebanyakan ya itu tidak memperhatikan ini gitu ya. Jadi kalian langsung klik ini terus buat file. Nah, jadi filenya di mana aja tuh, ini bisa di folder siswa gitu ya. Itu jangan seperti itu gitu ya.
Ya, perhatikan klik folder admin lalu tambah file. Nah, ini filenya ada di folder admin ya, ada di folder admin. Kita lihat tuh ya, buka admin. Nah, ini ada kategori. Jadi jangan sampai kalian membuat file di dalam folder yang lain, yaitu error nanti ya. Oke ya, paham ya. Sekarang kita buat PHP-nya. Tutup. Lalu kita tambahkan session di sini ya. Nah, ini untuk mengaktifkan. Nah, ini seperti biasa kasih komentar ya. Ini untuk coding guideline-nya, mengaktifkan session. Nah, session start ya, seperti biasa kurung titik koma. Lalu di sini ini kita akan membuat include ya. Include itu untuk apa? Nah, teman-teman saya ulangi lagi supaya kalian memahami ya. Ya, jadi include itu untuk mengambil file koneksi ya, yang isinya itu ya, yang isinya itu adalah variabel con yang dibuat ya, yang dibuat di file koneksi.php. Itu fungsinya buat apa? Supaya terhubung ya, supaya terhubung ke mana? Ke database ya teman-teman. Oke, jadi sini di include nih, maksudnya include itu dipanggil ya, dipanggil. Komanya jangan lupa ini keluar satu langkah dari folder, lalu kita tambahkan file koneksi PHP di sini. Nah, seperti itu ya. Jadi buat teman-teman jangan asal-asalan, yang penting kita buat, yang penting kita ada aplikasinya ya. Dari awal saya sudah memberitahu kita akan belajar bareng-bareng ya. Seperti itu. Jadi diperhatikan, dipahami juga ya, supaya nanti teman-teman bisa bikin aplikasi sendiri gitu ya. Nah, bisa jadi developer, amin ya. Nah, di sini ini untuk proteksi admin seperti biasa, if ya, not isset. Nah, if not isset ini variable session. Nah, ini teman-teman biasanya itu tidak memakai underscore ya, tidak memakai underscore di sininya. Nah, ini harusnya underscore, jangan sampai session langsung kayak gini ya, karena ini udah dari PHP-nya seperti itu. Session ya, underscore session. Nah, terus kurung siku ya, jangan lupa. Admin. Di sini kita tambahkan kurung kurawalnya, jangan sampai ketinggalan. Nah, ini ke bawahkan. Lalu kita tambahkan header. Nah, kurung kutip location titik 2 login dot php titik koma dulu exit titik koma. Oke, seperti itu ya. Lalu setelah itu kita akan mengambil data kategori, mengambil data kategori. Nah, untuk mengambil itu kita harus memilih terlebih dahulu ya, dari tabel yang mana. Jadi di sini perintah SQL-nya itu yaitu select ya.
Oke, udah selesai ya sampai di sini. Terus kita sekarang akan membuat halaman ya. Halaman tampilan dari kategorinya itu seperti apa. Ini hanya logika ya, hanya logika untuk mengambil file apa namanya? Bukan file ya, data dari halaman dari tabel kategori ya, dari database. Nah, dan ini seperti biasa ya, kayak session ya, kayak session lalu mengambil koneksi dari koneksi database ya. Terus ini untuk proteksi halaman admin ketika nanti apakah benar yang menambahkan kategori itu admin atau tidak. Nah, itu ada di sini ya, di proteksi admin. Jadi kalau misalkan bukan admin ya atau belum login, itu gak bisa, bakal dilempar ke sini nanti. Oke ya, itu dijelasin lagi. Sebenarnya itu udah ya di part sebelumnya, cuman ini hanya mengingat aja ya teman-teman. Sini kita akan membuat halaman, tampilan halamannya seperti apa. Jadi tanda seru ya, lalu tab. Nah, seperti itu ya. Jangan lupa di sini kita panggil CSS-nya dari Bootstrap ya, sama icon font awesome-nya ini. Jadi itu namanya itu di sini import ya. Nah, ini udah dijelasin juga sama dari awal ya, tapi gak apa-apa, kita jelasin lagi ya. Nah, ini pakai komentar dulu. Ini namanya import CSS dan icon dari ya font awesome. Nah, oke. Lalu di sini kita import dulu link ya. Atau kita copy paste aja biar cepat. Kita copy paste dari index admin aja ya. Nah, sini nih. Nah. Oke, nah sekarang kita udah ada CSS Bootstrap-nya sama font awesome-nya ya. Jadi fungsi font awesome sama CSS Bootstrap itu fungsinya apa? Itu ada ya di part 1. Silakan kalian buka lagi ya, menghafal lagi, mengingat lagi ya. Untuk titelnya nih kita kasih nama data kategori. Nah, seperti itu aja ya. Ya. Ini biar warnanya putih. Oke, light. Kita tambahkan navbarnya ya. Navbar. Terus di sini kita kasih nav, jangan lupa ya di tag navnya kita tambahkan kelas. Nah. Nah, untuk kelasnya ini kontainer ya, kontainer, tapi kita kasih fluid supaya responsif tampilannya ya. Responsif itu jadi bisa ditampilkan di beberapa perangkat ya, di HP ya. Jadi nanti menyesuaikan ya tampilannya itu di HP ataupun di laptop, di komputer, di tablet ya, seperti itu ya. Nah, di sini itu untuk judul halaman ya. Judul halaman. Sorry. Nah, ini ya. Nah.
Dan biar rapi ya, judul halamannya kita kasih di sini. Index strip admin .php ya. Terus kita pakai kelas aja ya di sini biar rapi. Kelas navbar brand ya. Karena ini nanti disimpannya di navigasi. Oke. Nah, ini untuk ikonnya nanti dulu aja ya. Kita kasih dulu data kategori. Untuk ikonnya ini pakai icon apa ya, tag font awesome. Untuk icon kategori kayak gini aja ya, atau ada yang lain gak sih? Coba kita cari yang lain ya. Yang cocok buat icon kategori itu apa ya? Yang cocok wah, ini pro semua ya. Kita cari yang gratis. Nah ini aja lah. Oke, kasih spasi ya di sininya, kasih spasi biar nanti ada space ya antara icon dengan data kategorinya. Coba kita lihat. Oh, ininya belum dirubah ya, berarti kita ubah dulu di indeks adminnya. Indeks admin ya, buka indeks admin, terus kalian coba cari tombol kelola ini ya. Nah, mana tombol kelola? Tombol ke Bu repeh Bu, lah gandeng ting Bu. Nah, di sini ada ya. Ada tombol kelolanya yang ini nih. Nah, ini dirubah ya, dirubah ke kategori ya. Kategori.php tadi dia namanya, kategori.php. Ini udah bener ya. Ini masuk ke data pengaduan. Ya, ini untuk kategori. Kita kasih nama ya di sininya ya, biar gak pusing. Card 1 itu buat apa? Card 1 itu untuk data pengaduan. Card 2 itu untuk data kategori. Nah, ini untuk data akun siswa. Lalu ada ini untuk rekap ya, rekap pengaduan. Oke. Oke, udah ya, itu dulu ya. Nanti satu-satu kita ubah ya untuk hrefnya yang ini nih. Nah, ini kan kita fokus dulu aja ke kategori ya. Kita coba lihat, di refresh dulu. Nah, data kategori udah ada ya sininya, navigasi barnya. Terus apalagi? Nah, untuk di sini kita tambahkan ini untuk tombol navigasi ya. Tombol kembali maksud saya, sorry. Tombol kembalinya kita bikin ke indeks strip admin.php ya. Lalu kita di sini tambahkan icon yang panah itu ya. Kita pakai kelas dulu.
BTN SM ya, small. Untuk tombol kembalinya itu kita ambil aja dari navigasi di halaman indeks admin ya. Halaman kembali nggak ada ya di sini. Paling di sini nih di data pengaduan ya. Di data pengaduan ada ya icon ya, icon kembali di navigasi. Nah ini ya, copy paste aja. Kasih spasi, coba kita lihat. Oke, udah ada ya. Nah setelah itu kita tambahkan tombol logout juga. Tombol logout aja ya, disini tambahkan. Oke. Apalagi setelah ini kita coba tambahkan apa lagi? Udah ya. Untuk di navbar seperti itu aja dulu. Sebentar. Div container div. Oke. Ini takutnya ada div lagi ya. Udah ya, divnya cuma ini. Tapi supaya lebih fleksibel lagi, kita tambahkan ya di sini div, lalu kita kasih kelasnya itu dflex ya. Nah ini kita paste aja ya, bukan paste, di cut aja ya, dipindahkan ke sini ya. Oke. Nah, untuk di sininya kita akan membuat kontennya ya. Kita kasih komentar dulu. Nah, di sini kita tambahkan header ya. Di sini kita pakai icon ya, iconnya kayak icon daftar gitu ya, atau list ya bahasa Inggrisnya. Nah, pakai aja yang inilah. Oke, lalu kita tambahkan, kasih nama ya, kategori
sarana. Nah, atau gitu. Seperti itu ya. Oke. Lalu di sini kita tambahkan juga ya card bodinya. Jadi, sebentar, ini agak ke kanan ya. Biar nanti enak dilihatnya ya, biar rapih. Kelasnya apa di sini? Ini untuk card body. Oke. Lalu sini kita bikin form ya, dengan actionnya gak usah, kita ganti aja pakai metode ya. Nah, metode dengan kutip-kutip. Nah, metodenya apa? Metodenya post dong. Oke. Oh, ini kurung si tutupnya ya, lupa. Nah, lalu di sini kita bikin div lagi. Divnya itu untuk input apa, nama kategori ya, kayak gitu ya. Kelas dengan kolom ya, kolom, margin, terus 8 ya, md nya 8 ya, margin. Bentar. Kita pakai aja ya action kayaknya ya, karena ini nanti akan diarahkan ke tambah kategori ya di folder proses ya. Oh salah, actionnya ini, actionnya ya kita tambahkan di form aja ya, di form. Jadi jangan di apa, jangan di sini ya, sini aja di form. Terus kita tambahkan lagi kelas. Kelasnya margin bottom 3. Ini kayaknya belum kelihatan ya. Oh udah ya, kelihatan segini. Untuk tabelnya belum ya. Nah, ini untuk inputnya tipenya teks, lalu kita kasih name. Name-nya keterangan kategori. Ini pakai require ya, supaya wajib diisi. Teman-teman, supaya gak memanjang ke kanan ya, teman-teman boleh disimpan aja di bawah ya, di sini. Nah, sejajarkan dengan tipe, lalu ini juga sama, biar gak ke bawah, gak ke samping gitu ya. Nah, seperti ini boleh. Lalu kita bikin tombol submit ya, tombolnya kita bikin di bawah div yang ini. Nah, kita kasih nama tombol tambah ya. Lalu kita bikin div.
untuk ikonnya kita cari lagi di sini ya. Coba kita lihat. Nah, udah ada ya. Sebentar, ini navbarnya kok gini ya? Ini navbarnya sebentar, ini salah ya. Ini seharusnya tidak disimpan di navbar. Tidak, salah ini ya, sorry ya. Ini juga hapus. Sorry, salah ngapus ya. Nah, si deflex itu kita tambahkan di ini ya, di sini, di tombol kembali seharusnya, tidak di sana ya. Nah, itu maksudnya ya, sorry. Ini pakai div penutupnya. Supaya lebih rapi, nah, kita seperti ini kan ya, ini di blok blok seperti ini ya, terus klik tab di keyboard. Nah, set seperti itu, tipnya kasih di sini. Oke, coba kita lihat. Nah, ya udah. Oke, lalu kita lanjutkan lagi yang tadi ya, yang tombol untuk ini nih, ini dikebawahkan ya. Nah, div yang itu, ini juga di blok, terus tab ya, supaya lebih rapi. Ini kesiniin dikit. Oke. Nah, ini kan agak rapi gitu ya. Supaya tombolnya agak ada jarak gitu ya, kalian bisa tambahkan di sini BR aja ya, biar cepat. Nah, di bawah form kita tambahkan di sini tabel ya. Oke, kita coba lihat dulu tabelnya seperti apa ya. Sorry, sebentar ya. Ini tabel seharusnya di dalam tabel itu ada T-head ya. Nah, di sini kita kasih T-head dulu. T-head itu apa? Untuk judul ya. Nah, jadi nomor, kategori sama aksi itu ini untuk judul. Kita bungkus dengan T-head, pakai kelas. Nah, ini T-headnya pakai text center ya, jadi kita gak usah kasih spasi di sininya ya, nanti teksnya bakal ke tengah semua.
Sorry ya, saya tidak sambil ngobrol karena kondisinya sedang batuk ya, jadi kurang enak kalau misalkan sambil ngobrol. Salah. Nah, yang ini pindahkan ke TD yang ini ya. Karena kan ini untuk nomor ya, ada nomor di sini. Nah, ini isinya nanti ini. Sorry, salah. Oh, sorry, ininya salah ya. Untuk penutup PHP-nya tadi pakai di sini ya. Titik koma terus paste gitu ya. Ini dikebawahin, terus ini juga sama ya, dikebawahin. Nah gitu ya, biar gak error. Kelas lalu di sini kita tambahkan ya, tambahkan icon ya, iconnya itu edit, sorry. Kita kasih nama juga di sini ya. Ini untuk tombol edit. Oke. Nah, di sini kita tambahkan lagi tombolnya ya. Ini untuk tombol hapus ya. Sorry.
Untuk ini table-tablenya table border ya. Table border terus tambah dengan table strip ya. Kita lihat hasilnya. Ini belum ada itu ya, belum ada script-scriptnya ya di beberapa halaman. Jadi kita copy paste aja di sini. Di login ya, di login.php itu udah ada. Di data pengaduan kita tambahkan saja ya sebelum penutup body. Itu tambahkan, terus di indeks admin juga sama ya. Terus di kategori. Oke, dilihat pengaduan. Nah, oke, nah ini udah selesai ya. Udah selesai untuk tampilan daripada halaman kategori seperti ini. Hasilnya seperti ini ya. Nah, oke, sekarang kita buat PHP-nya ya. Teman-teman, ini tombol tambahnya ya. Coba kita pindahkan ke sini ya. Nah, si tombol tambah yang ini, coba kita lihat dulu div ini ke sini ya. Div ini ya. Oke. Sebentar, kita rapikan dulu biar kelihatan si divnya. Ini BR-nya hapus ya. Terus kita pakai penutup div yang ini ya. Terus ini juga required-nya ya, ketinggalan D-nya ya, huruf D. Sebentar. Jadi supaya tombolnya itu ke samping ya, kita tambahkan div. Coba kita hapus dulu div penutupnya. Kita tambahkan di sini kelas row ya. Ini geser dulu. Kita geser ini ke sampingnya seperti ini ya. Nah ya, ini berarti punya si div yang ini nih. Nah itu ya, div yang ini itu ada di sini. Oke ya, selesai. Sekarang kita buat PHP-nya ya. Kita buat PHP-nya di folder proses. Klik folder proses, lalu tambahkan file. Namanya kita kasih nama tambah strip kategori.php ya. Enter. Bentar ya, takutnya salah. Kita lihat tombol tambahnya. Di sini, nah ini ya, proses tambah kategori.php ya. .php. Oke. Terus kita buat ya. Oke, kita langsung buat PHP. Jangan lupa penutupnya. Lalu kita di sini seperti biasa ya, untuk mengaktifkan session.
Oke ya, untuk fungsi atau PHP kategori ini udah selesai ya. Kita akan mencoba memasukkan datanya ya. Kita refresh dulu. Kita kasih nama kategori, misalkan apa ya, jaringan ya, jaringan misalkan ya. Tambah, nah, ada kesalahan into ya, syntax error unexpected 18. Oke ya, 18 MySQL query insert MySQL query. Oh sorry ya, di sini kutipnya ya nggak ada kutip. Nah seharusnya ada kutip ya. Oke, refresh lagi, kita kasih jaringan misalkan ya, lalu tambah. Nah, oh kok nama ya, sebentar, kesalahan di sini nih. Nah, oh ini nih values-nya ya, ini harusnya variabel. Nah, oke, kita coba hapus dulu yang ini, refresh dulu ya. Nah ini nama yang ini nih, hapus dulu biar gak pusing. Delete, lalu yes, di refresh. Nah kita kasih lagi jaringan misalkan ya, lalu tambah. Nah sekarang udah ada ya. Nah untuk tombol ini ya, ini belum dikasih fungsinya ya, ini juga belum ya untuk hapus kategori. Nah nanti untuk konten selanjutnya ya, kita akan membuat tombol aksi ini berfungsi dengan baik. Jadi sampai di sini dulu ya, semoga bermanfaat. Bye.